pembelajaran? Masih. Baik, Ibu harapkan anak-anak dapat menyimak pembelajaran pada siang hari ini dengan baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita membuka pembelajaran dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti pada hari akhir baru akan Ibu isi daftar hadir ya, cek kehadirannya. Baik Ibu. Baik, nah minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai laporan percobaan. Nah, sekarang kita akan menyajikan hasil laporan percobaan anak-anak minggu lalu. Nah, tapi sebelum itu sebaiknya kita ulas kembali apa itu laporan percobaan. Ada yang berani ke depan untuk membaca tentang ulasan kita laporan percobaan? Saya Bu, silakan berani. Teks laporan dapat ditemukan di buku referensi. Contoh teks laporan terdapat dalam ensiklopedia, dokumen, buku panduan, buku eksperimen, dan presentasi kelompok atau peneliti. Tujuan teks laporan utamanya adalah mengklasifikasi dan atau mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberi informasi faktual. Baik, terima kasih Afifah. Sama Ibu. Nah, di sini ada penjelasan bahwa contoh teks laporan itu terdapat dalam presentasi kelompok atau peneliti. Nah, anak-anak minggu lalu sudah membuat laporan percobaan. Salah satunya kelompok Cindy mengenai membuat pelangi, ya kan? Nah, itu berarti anak-anak sudah termasuk ke dalam presentasi kelompok atau sebagai peneliti untuk menguji coba sesuatu atau membuat sebuah percobaan. Nah, di sini ada contoh laporan percobaan ya. Walaupun anak-anak sudah membuat, Ibu akan mencontohkan dan anak-anak bisa samakan dengan apa yang anak-anak buat ya. Nah, judulnya itu membuat bintang dari origami. Anak-anak tahu origami? Tahu Ibu. Baik, lalu tujuan percobaannya seperti apa? Nah, tujuannya itu kertas origami ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah benda yang berharga dan bernilai. Salah satunya membuat bintang-bintang kecil yang dapat dijadikan hiasan ruangan dan dinding yang unik. Nah, kertasnya akan dibuat menjadi bahan yang multiguna agar dapat menghasilkan barang yang lain. Lalu ada langkah-langkah pengerjaannya. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita tentunya harus menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Alatnya ada yang pertama, siapkan kertas origami yang penuh dengan warna. Lalu gunting untuk membentuk kertas origami menjadi pola-pola tertentu. Lalu siapkan juga pulpen untuk menandai pola supaya sisi bintangnya sama. Lalu ada pensil dan juga penggaris. Nah, baru kita masuk ke langkah-langkah kegiatan membuat bintang dari origaminya. Yang pertama, kertas origami yang telah disiapkan itu dipotong terlebih dahulu selebar 1 cm dengan panjang kurang lebih 10 cm. Ukuran bintang yang akan dibentuk itu adalah ukuran mini sehingga origami tersebut digunting sesuai ukuran. Lalu yang kedua, agar lebih unik bisa saja memberikan hal-hal yang baru, misalnya kertas origaminya setelah dipotong itu anak-anak tulis dengan kata-kata begitu ya, atau dibuat bintang yang memiliki mata, mulut, hidung begitu. Nah, kemudian lipat kita salah satu ujung origami yang sudah dipotong, lalu ujung yang satunya masukkan ke dalam lubang yang satu lagi. Nah, sisa kertasnya masukkan ke bagian yang belakang. Nah, begini terus sampai langkah-langkahnya selesai. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari kegiatan membuat bintang dari origami. Nah, setelah langkah-langkah baru ada hasil percobaannya. Tentunya juga ada gambarnya anak-anak di hasil percobaan, bagaimana bentuk bintangnya begitu ya. Nah, warna-warni kertas origami membuat bintang-bintang kecil yang telah selesai dibentuk dapat kita susun dari atas ke bawah itu menggunakan benang atau diletakkan dalam wadah kaca yang tembus
pandang sebagai hiasan ruangan. Nah, di dalam toples tersebut bisa saja kita berikan lampu-lampu kecil yang supaya lebih terlihat menarik begitu ya. Nah, lalu ada simpulan setelah hasil percobaan. Kita simpulkan hasilnya seperti apa. Jadi kita simpulkan hasilnya seperti apa. Jadi kertas origami itu tidak hanya dibentuk sebagai bintang-bintang kecil saja, tapi juga bisa benda-benda yang lain, misalnya buku, gitu ya. Nah, mengapa origami ini bisa dibentuk seperti itu? Apa manfaatnya? Nah, tentunya untuk meningkatkan kreativitas anak-anak juga dalam membuat sebuah karya. Jadi tidak hanya di rumah itu main gawai saja, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tadi sudah Ibu contohkan mengenai laporan percobaan. Nah, sekarang kelompoknya sudah hadir, kelompok 1. Sudah Ibu? Kelompok 2 sudah Bu. Baik, sudah lengkap ya. Sudah siap laporan percobaannya sudah dikirimkan ke Ibu ya? Nah, baik. Untuk menyajikan laporan percobaan ke depan kelas ini, Ibu ingin dari kelompok Cindy terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Perwakilan ya? Iya, perwakilan saja ya. Dari berubah Ibu berlanda. Baik, silakan Cindy. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan laporan percobaan yang sudah saya dan Khairul buat. Jadi di sini ada laporan percobaan untuk membuat pelangi. Nah, dengan eksperimen membuat pelangi, kami dapat memahami proses pelangi sebab kami akan membuat pelangi sendiri. Nah, pelangi itu sangat indah dan menakjubkan untuk dilihat. Melihat 7 garis warna langsung di langit membuat anak-anak takjub. Bagaimana pelangi terjadi dan apa penyebabnya? Kita semua dapat melakukan percobaan sederhana ini di rumah dengan tentunya menyiapkan bahan dan kegiatannya. Yang pertama ada bahan. Nah, untuk membuat pelangi kita memerlukan bahan-bahan seperti air, kaca, dan juga gunting. Selanjutnya Bu, selanjutnya kita juga memerlukan ruang yang gelap dan juga senter. Nah, setelah itu ada prosedur atau langkah-langkah dalam membuat pelangi tersebut. Yang pertama, kita dapat meletakkan gelas berisi air di atas meja dan tempatkan kaca ke dalam gelas secara sekrong. Nah, buatlah ruangan benar-benar gelap, tutup semua tirai dan lubang yang memungkinkan cahaya itu dapat masuk. Nah, sorotkan cahaya senter ke kaca dalam gelas, perlihatkan pelangi yang muncul dari sudut kaca sesuaikan sudut kaca semaumu. Jadi teman-teman, kita ingin membuat pelangi, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah dibuat oleh kelompok 1 ya teman-teman. Sudah Ibu. Terima kasih Cynthia. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, tadi anak-anak kelompok 1 sudah menayangkan, sudah menyajikan bagaimana laporan percobaan dari membuat pelangi ya. Nah, kita membutuhkan air, kaca, gunting, lalu ruangan yang gelap karena nanti ada senternya juga. Nah, kalau misalnya ruangan yang terlalu terang, kita senter gelas kacanya itu tidak bisa kita melihat pelanginya ya dengan jelas. Nah, sudah baik ya laporan percobaan membuat pelangi dari kelompok 1. Anak-anak, tadi kita sudah melihat bagaimana kelompok 1 menyajikan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Baik Ibu. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyimak ya. Nah, sekarang Ibu ulas kembali mengenai ciri-ciri dari kebahasaan yang ada pada teks laporan. Tadi teks laporannya bahasanya seperti apa yang anak-anak pahami? Baku, ya. Kalimatnya sudah pasti efektif, singkat dan jelas. Ya, singkat dan jelas.
ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan lebih lanjut lagi mengenai ciri-ciri kebahasaan yang biasanya itu digunakan dalam sebuah teks laporan. Nah, yang pertama, pada teks laporan itu memperkenalkan aspek-aspek yang umum secara generik seperti ada ciri-ciri kebahasaan yang umumnya digunakan dalam sebuah teks laporan sebagai berikut. Yang pertama itu memperkenalkan aspek secara umum. Jadi langsung memberitahu dalam teks laporan itu membahas apa. Misalnya tadi laporan percobaan membuat pelangi. Nah itu kan langsung kita tahu, oh laporan ini akan membahas membuat pelangi begitu. Lalu yang kedua menggunakan kata-kata tugas, karena laporan percobaan itu kita melakukan sesuatu ya, karena misalnya ketika, maka, dan seterusnya. Nah, lalu yang ketiga, kata tugas ini digunakan untuk menjaga tulisan yang koheren. Jadi pembaca kita tahu, oh yang pertama kita harus melakukan ini, yang kedua kita harus melakukan ini, begitu ya. Nah, yang keempat menggunakan kalimat yang aktif. Kalimat yang aktif kenapa? Karena seperti yang dijelaskan tadi, kita membuat teks laporan percobaan, kita melakukan begitu ya. Lalu yang terakhir menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Nah tentunya untuk membuat kalimat yang aktif, menggunakan kalimat yang aktif, kita juga butuh kata kerja yang aktif ya anak-anak, begitu ya. Jadi ada berapa? Ada 5. Baik. Nah sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Nah ada yang ingin anak tanyakan? Silakan. Hari ini kan kita belajar tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ya Bu. Nah, apa sih bedanya teks laporan percobaan sama teks laporan hasil observasi? Baik, terima kasih Afifah atas pertanyaannya ya. Jadi tadi Afifah bertanya perbedaan dari laporan teks percobaan dengan laporan teks hasil observasi itu apa? Nah, kalau misalnya teks observasi itu hasil pengamatan, kita mengamati misalnya pohon, kita amati begitu kan, dia punya batang, punya ranting, punya daun. Nah kalau misalnya laporan hasil percobaan itu kita membuat sesuatu seperti tadi kelompok 1 membuat pelangi begitu ya. Nah itu kan kelompok 1 melakukan percobaan lalu dilaporkan hasilnya, dituliskan hasilnya begitu ya. Dapat dipahamnya Afifah? Paham Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Nurani. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Ibu. Ya, baik kalau begitu tadi kita sudah membuka pembelajaran dengan berdoa. Nah, sekarang kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, tapi sebelum itu Ibu isi daftar hadir dulu ya. Baik, Ibu. Cek. Sylvia Aziza, hadir Ibu. Cindy Sylvian, hadir Ibu. Nurania Farahma, hadir. Hairul Fikri, hadir Bu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, diharapkan tetap hadir sampai nanti sudah ujian akhir ya. Karena jangan sampai ada yang bolong ya anak-anak, jangan sampai ada yang bolos daftar hadirnya, karena akan menghambat anak-anak dalam UAS. Gitu ya, bisa dipahami ya. Baik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama. Selamat siang, saya Nurania Rahma selaku observer lisan dari Saudara Calon Guru Camelia Yunita Sabrina pada tanggal 10 Desember 2024. Untuk komponen keterampilan mengelola kelas, Saudara Calon Guru Camelia Yunita Sabrina untuk prinsip pengelolaan kelas sudah hangat dan antusias pada saat mengajar, kemudian sudah mengajar dengan cara yang bervariasi baik dari mimik maupun gerakan, serta sudah mengajar dengan penampilan yang disiplin dan luas. Namun untuk penanaman disiplin diri belum muncul pada praktik pembelajaran kali ini. Kemudian untuk pengelolaan penataan ruangan kelas, Saudara Calon Guru sudah memastikan bahwa pengelolaan meja dan kursi tertata dengan rapi. Kemudian pengelolaan alat belajar juga sudah baik, baik dari media pembelajaran ataupun barang-barang yang dibawa oleh siswa dan guru.
Kemudian ventilasi dan tata cahaya sudah baik, guru sudah memastikan bahwa ruangan kelas terang dan nyaman untuk belajar. Kemudian untuk tindakan pengelolaan kelas, bagian preventif, calon guru sudah menunjukkan sikap tanggap, perhatian, dan keterlibatan pada saat mengajar. Kemudian saudara calon guru sudah memberikan perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar kepada setiap siswanya. Selanjutnya, saudara calon guru sudah memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas pada saat mengajar. Namun, untuk menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas belum muncul pada praktik pembelajaran. Selanjutnya, untuk tindakan pengelolaan kelas represif, saudara calon guru sudah melakukan perubahan tingkah laku, baik gerak maupun mimik wajah, dan sudah menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Baik, cukup sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih.